Saya kan bagikan tema hari ini adalah kuasa dari visi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the power of vision. Di dalam Alkitab kita yang lalu kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Di Ulangan 34 ayat 7 dikatakan Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang-orang yang punya visi itu punya kekuatan untuk hidup lebih lama daripada orang yang berputus asa. Orang yang menghidupi sebuah visi, orang yang memiliki tujuan dalam hidup, dia punya kekuatan. Musa, Alkitab mengatakan umur 120 tahun, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Makanya di dalam 2 Tawarin 16 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi Tuhan itu mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa yang Tuhan mau lakukan? Mencurahkan kekuatan. Dia ingin memberitahukan masa depan. Dia ingin memberikan kekuatan untuk melangkah, sehingga rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup. Maka dikatakan di 2 Tawarin 16 ayat 9b, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Orang-orang yang berlaku bodoh dikatakan orang-orang yang tidak bersungguh hati, itu akan mengalami namanya peperangan dalam hidup. Orang-orang yang tidak taat itu akan mengalami peperangan. Ya. Hidupnya peperangan, sudah tarik menarik, konflik batinnya. Dia membuat pilihan-pilihan yang salah, sehingga mengalami penyesalan, kekalahan dalam hidup. Makanya hari ini kita akan belajar kekuatan sebuah visi. Ada nilai yang ingin saya dan saudara itu terima, yaitu merespon panggilan Tuhan. Karena Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang komitmen secara alkitabiah, menetapkan goal, memobilisasi tubuh Kristus dan mengatasi rintangan sebagai perintah untuk menjangkau bangsa bagi Kristus. Kita kemarin sudah belajar bagaimana mengatasi rintangan. Karena Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang yang mau mengejar visinya. Artinya mengejar visi atau menggenapi visinya Tuhan. Setiap bangsa itu bagi Kristus. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah impiannya Tuhan. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi Dia rindukan semua orang diselamatkan. Nah, Tuhan mencari laki-laki dan perempuan yang mengejar visi ini, saudara, dan menetapkan goal. Makanya di FA ini perlu ditetapkan goal. Makanya kenapa dimulai dari kualitas, membangun manusia, mengajar, ada pemuritan. Dimulai dengan apa? Membangun kognitif. Nilai-nilai ini diubah ya, dari cara berpikir yang lama, cara kuno, cara tradisi lama itu diubah. Supaya apa? Mengerti apa sih tujuan Tuhan.
dalam hidup saudara. Kemudian memobilisasi tubuh Kristus. Bagaimana kita ini bisa menemukan pasal-pasal dalam hidup kita. Orang-orang yang bisa bekerja sama. Orang-orang yang bisa saling kontribusi. Karena apa? Orang-orang yang bisa lolos dari berpikir ke dirinya sendiri, kemudian berpikir ke orang lain. Ini adalah orang-orang yang akan berhasil. Dan dikatakan mengatasi rintangan sebagai perintah untuk menjangkau bangsa bagi Kristus. Kita ini dilatih mengatasi rintangan. Saudara pernah mendengar kesaksiannya yang namanya siapa tuh? Yang dari Australia itu yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, Nick Vujicic. Tapi dia tidak pernah berdalih. Satu kali pun dia tidak pernah berdalih. Dia tidak punya tangan, dua kaki. Tapi dia bisa menggenapi tujuan dia. Dia bicara, banyak orang percaya Yesus. Dia bisa memotivasi orang lain. Saudara, menurut Paul Hawi, dunia seorang yang buta dibatasi oleh indera perasanya. Jadi kalau orang buta itu dunianya dibatasi oleh indera perasanya. Dia bisa merasakan, meraba, makanya kan perasaan. Maka dia sensitif di indera perasa. Seorang yang bebal akan dibatasi oleh pengetahuannya. Jadi kenapa ada orang bodoh? Itu karena bebal. Kenapa bebal? Karena tidak punya pengetahuan, tidak mau belajar. Gunakan mata, gunakan telinga, gunakan hatimu itu untuk belajar. Sampai dibilang orang kamu itu bodoh. Punya mata, punya telinga, punya hati, tidak dipakai untuk belajar. Dan seorang yang besar dibatasi oleh visinya. Visi. Jadi saudara, orang kalau ingin hidupnya ini melampaui batasan kebanyakan orang, itu yang membedakan itu adalah visi. Berani nggak melintas batas itu? Melintas batas. Nah, saudara, mari kita lihat di bagian berikut ini, bahwa semua kepemimpinan yang efektif berawal dari visi. Kepemimpinan apa saja, di dunia apa saja, entah itu sekuler rohani, entah itu saudara dipercaya sekolah minggu, youth, saudara bekerja, saudara berusaha, itu berawal dari visi. Apa visi saudara? Banyak orang mengawali hidupnya itu diawali karena apa? Masalah perut. Itu adalah kutuk bagi ular, saudara. Bekerja itu didasarkan adalah karena tumpuan adalah perut, saudara. Dan itu tidak pernah akan menjadi orang besar. Maka jadilah orang-orang yang efektif. Awali segala sesuatu dengan visi. Apa goal saudara di situ? Ketika saya sudah melakukan segala sesuatu dan ini sudah oke, saudara, saya tidak lakukan, saya harus belajar yang baru. Kalau memang apa yang saya kerjakan tidak kontribusi buat masa depan saya, tidak pernah akan saya kerjakan, karena itu membuang-buang waktu. Di mana saudara berada, itu saudara sedang dipercaya satu talenta. Kalau saudara tidak bisa mengembangkan, tidak punya visi, saudara akan berakhir talenta itu dikubur
Dan saudara dikatakan hamba yang jahat dan hamba yang malas. Ini saudara. Saudara tersinggung sama Tuhan kalau dibilangin saudara ini hamba yang jahat dan malas. Saudara kadang-kadang menyepelekan sesuatu. Apakah saudara bisa melihat? Ini paling penting. Apakah ketika saudara melayani anak-anak sekolah minggu, saudara bisa melihat? Apakah hanya sekedar untuk supaya dapat uang untuk mengisi perut? Itu orang terkutuk. Kalau melayani tidak punya visi yang jelas. Karena berdasarkan perut yang dijadikan tumpuan. Ini saudara. Saya mungkin berkali-kali khotbah tentang Kejadian pasal 3 ayat 17, kutuk ya, 15:6, kutuk atas ular itu adalah beranjak dari tempat ke tempat itu dengan perutnya. Nah saudara, di bagian berikut ya, kita lihat satu pertanyaan, apakah Anda ini seorang yang visioner? Bisa menjadi saluran berkat. Jangan hanya dipikir, orang yang punya visi itu tidak hanya memikirkan perutnya sendiri. Saudara mulai berpikir ya, apa yang saudara bisa lakukan buat orang lain. Jangan berpikir, apa yang aku makan. Jadi orang-orang yang egois. Karena ini tandanya orang punya visi. Nah, saudara, bisa nggak saudara melihat kebutuhan orang lain? Ini mengkoneksikan di dunia ini, saudara. Kalau ada baut, ada sekrup. Ada sekrup, ini ada baut. Mur, ada baut. Ada sepasang. Ada siang, ada malam. Kalau kita ini sedang melakukan ya sesuatu, itu pasti ada penggenapannya. Lakukan saja. Bagaimana menolong orang lain? Ada banyak saudara orang yang perhatian kepada orang kusta, namanya Mother Teresa. Apakah dia pernah terpikir orang mengenal, dia dikenal orang seluruh dunia karena menolong orang-orang yang diabaikan oleh banyak orang? Dan apakah dia pernah terpikir bahwa dia akhirnya menjadi inspirator bagi banyak orang di seluruh dunia? Karena dedikasikan kepada kemanusiaan. Saudara. Banyak orang kalau dedikasinya hanya pada perutnya, saudara, dunia tidak akan mengenal saudara. Saudara hanya dikenal oleh orang-orang di zaman saudara dan di lingkungan dekat saudara. Saudara tidak pernah dikenal oleh orang di belahan dunia yang lain. Kenapa? Saudara tidak punya visi dalam hidup. Di sini ada penilaian apakah saudara seorang yang visioner ya. Ini penilaian ini pas ada kalau retreat ini ada namanya loka karya, ada hal yang khusus ya. Workshop ya. Tetapi saudara, kita perhatikan di nilai kan, ini respon. Perhatikan, orang yang berkata aku adalah teleskop pengamat jagat raya, itu nilainya 42 sampai 49 itu akan berkata aku ini teleskop pengamat jagat raya. Jadi dia bisa melihat dunia itu jelas. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Saudara bisa nggak melihat apa alasan saudara melakukan sesuatu? Apa dampak saudara melakukan sesuatu? Apa korelasi, apa hubungan saudara melakukan sesuatu dengan masa depan saudara? Kalau saudara tidak bisa menjadi teleskop pengamat jagat raya saudara, saudara sedang hidup dalam kegelapan.
Saudara ketika melakukan sesuatu apa saudara lihat? Ini penting sekali. Nilainya 35 sampai 41. Aku memiliki mata elang. Artinya bisa menjelajah matanya jauh ke depan. Jauh, melampaui banyak orang. Makanya Daud itu punya mata elang, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Dia mencari penolong dari kesesakan yang dialami. Dia bukan mengeluh kepada manusia, seorang mata elang itu, tetapi dia mencari pertolongan dari Tuhan. Dan kalau saudara berkata, aku tidak melihat beberapa hal yang penting, nilai saudara 28 sampai 34. Ada banyak orang melakukan sesuatu itu dia tidak penting. Saudara tak kasih tahu ya, pelayanan itu ketika saudara melakukan itu, melihat itu sebagai tanggung jawab dan mengerjakan dengan kesetiaan, itu akan menjadi standar nilai saudara dimanapun saudara berada. Sehingga saudara akan memiliki kredibilitas, nilai yang baik. Dimanapun tempat itu saudara akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Makanya pentingnya orang itu punya nilai tanggung jawab. Kemudian saudara, ini nilainya 21 sampai 27. Dia berkata, berdalih orang itu, aku sedikit ragu dekat. Jadi orang-orang yang berdalih itu nilainya rendah, saudara. Kemudian orang yang nilainya paling rendah itu 7 sampai 20, itu selalu menyalakan orang lain. Siapa yang akan menyalakan lampu? Makanya orang-orang yang tipe terakhir ini yang selalu berkata siapa yang akan menyalakan lampu, itu orangnya tidak akan berhasil dalam hidup. Karena selalu ya dia mencari aman buat dirinya. Kalau kita bisa menyelesaikan semuanya, kenapa tidak kita selesaikan? Karena ini orang yang akan selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, dan orang ini tidak pernah akan berhasil dalam hidup. Lah saudara, nilai saudara berapa itu penting. Dan saya berharap saudara adalah orang-orang yang berkata, aku memiliki mata elang, amin. Atau saudara adalah orang yang berkata, aku ini adalah teleskop pengamat jagat raya. Aku bisa melihat hari depan yang cerah. Aku bisa melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup. Bukan orang yang selalu berdalih, aku ini selalu sedikit ragu. Atau orang yang selalu berdalih, siapa yang akan menyalakan lampu? Dia menyalahkan orang lain. Visi untuk pelayanan. Visi ini apa saudara? Ini seorang hamba Tuhan bernama George Barna. Dia juga seorang teolog ya. Dia orang sekuler juga. Dia nulis satu buku yang dikenal di seluruh dunia, dibaca orang sekuler itu namanya The Vision. Visi itu adalah gambaran mental yang jelas. Gambaran mental jelas mengenai masa depan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba pilihannya, dan berdasarkan pengenalan yang akurat mengenai Tuhan, diri sendiri, dan situasi kondisi. Jadi orang yang mengenal, dia punya gambaran mental yang jelas. Siapakah Tuhan yang menyertai? Siapakah Tuhan yang berjanji? Dia kenal betul Tuhan. Dia kenal siapakah dirinya. Apakah dia pecundang? Saudara, orang yang punya visi itu melihat dirinya, aku ini lebih dari orang-orang. Tantangan boleh banyak, rintangan boleh banyak, tapi aku pasti bisa menaklukkan.
Itu orang yang punya visi. Dia sadar juga, dia kenal situasi keadaan. Mungkin orang berkata, gak mungkin. Tapi aku punya Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi mungkin. Ini saudara, gambar mental. Makanya kan penting saudara, kecerdasan mental itu penting sekali. Orang yang smart, ya, cerdas itu bisa menyelesaikan persoalan. Visi adalah bagikan mata Allah. Orang yang punya visi itu tidak akan melihat ke bawah, dia akan melihat jauh. Dia bukan orang yang kalah. Dia tidak takut ular. Dia tidak takut binatang buas. Dia lihat. Kemudian dikatakan bahwa visi ini adalah bagaikan kaca pembesar. Orang yang punya visi itu bisa melihat dengan jelas tujuan hidupnya. Dia dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Dia akan melihat dengan jelas apa rencana Tuhan dengan dia. Dia akan melihat dengan jelas jalan-jalan yang harus dipilih. Itu orang punya visi. Makanya saudara sembahyang biar Tuhan kasih visi. Kemudian visi itu adalah seperti bantaran sungai. Artinya apa saudara? Kita ini seperti air mengikuti ya, bantaran sungai. Dia jelas. Air ini saudara, dia ngerti ujungnya kemana, dia ngikuti bantaran sungai. Orang bukan loncat sana, loncat sini, ya kan? Makanya orang yang memiliki visi itu salah satu tanda itu kesetiaan, saudara. Kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam panggilan, kesetiaan dalam apa yang dikerjakan, dan memiliki progres, bobot. Jadi kayak bantaran sungai, ada kanalnya. Jika dia kanalnya itu apa ya dan tidak. Kita tahu kapan berkata ya, tahu kapan berkata tidak. Itu orang punya visi. Ada kanalnya yang jelas. Bukan terombang-ambing oleh keadaan, bukan terombang-ambing oleh situasi. Dia kanalnya jelas. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kanalnya adalah firman. Jelas. Semua akan diukur dengan firman. Parameternya adalah firman. Itu menjadi kanal, saudara. Jadi tanggulnya sungai ini, saudara. Kemudian keuntungan dari visi, ya, orang yang punya visi itu punya keuntungan besar, yaitu bisa menjelaskan tujuan dalam hidup. Tujuan hidupmu apa sih? Saudara bisa menceritakan tujuan hidup saudara. Itu tandanya saudara punya visi. Nyanyi kamu, ku punya visi. Tuh bangsa ini. Kalau ditanya, terus apa yang harus kamu lakukan? Gak tahu. Nah ini orang hanya bisa nyanyi. Tidak beda seperti burung beo, sudah. Selamat pagi, gitu. Duh, ya oke, selamat pagi ya bener. Nanti siang, selamat siang. Yang jawabnya selamat pagi. Ini mah bukan orang punya visi. Kemudian keuntungan orang punya visi itu mengembangkan prioritas, membuat skala prioritas dalam hidup. Makanya saudara, kalau kira-kira pergaulan itu buruk ya, apa yang salah? Ada skala prioritas, menguntungkan atau tidak buat masa depan. Yang kita baca, ini ada kontribusi benar atau tidak buat itu.
Kemudian keuntungan dari visi itu menginspirasi pengharapan. Orang kalau punya visi, punya tujuan, itu akan punya pengharapan. Dan keuntungan dari visi itu memotivasi komitmen. Orang kalau punya tujuan, dia punya komitmen. Makanya banyak orang itu tidak punya komitmen. Kalau nikah tidak punya komitmen, ya saudara, itu artinya pernikahannya tanpa visi. Kenapa? Keuntungan dari visi memotivasi komitmen. Kegagalan hari ini itu bukan akhir dari segala-galanya. Apa? Itu memotivasi komitmen. Hari ini belum berhasil, tidak apa-apa. Aku hari esok harus berhasil. Begitu, saudara. Apakah saya tidak pernah gagal? Wah, gagal berkali-kali. Tapi apakah saya mau hidup dalam kegagalan selamanya? Oh, no way, saudara. Saya harus menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Orang silakan lari duluan, tapi nanti akan sampai duluan saya. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup. Nah ini saudara, ini penting sekali loh saudara. Jangan dia perlu kita itu membatasi. Orang yang punya visi memotivasi komitmen terus, komitnya terus. Kemudian keuntungan dari visi yang berikut memaksimalkan produktivitas. Hidupnya akan maksimal, hari ini maksimal, hari Senin, Selasa sampai maksimal. Waktunya itu produktif, saudara. Jadi orang yang produktif, bukan orang yang hanya menghitung hari, tapi jadi orang yang produktif. Tahu apa yang harus dikerjakan hari ini, punya agenda yang jelas, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi apa? Untuk menggenapkan tujuan Tuhan. Kemudian memperluas cakrawala. Orang yang punya visi itu memperluas cakrawala. Kalau luas pergaulannya, luas ya ini jangkauannya saudara, itu jadi pintu yang terbuka. Kemudian keuntungan orang punya visi itu membakar gairah. Sehingga tidak pernah ya orang punya visi itu lebih lesu. Hawanya malas, tidak ada sih. Dia orang yang bergairah. Daud itu punya visi. Tetap dihadapkan Goliat dia bergairah. Saudara, kalau musuhnya Daud itu kecil, Daud gak akan terkenal. Tapi karena musuhnya Daud lebih besar dari dia hari ini, itu menjadi apa namanya? Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi inspirasi. Ini membakar gairah. Kemudian orang yang punya visi itu punya keuntungan. Keuntungan visi meraih potensi yang terbaik. Ini dapat baik, lumayan. Terus kerjakan. Temukan potensi yang terbaik dalam diri. Saudara, ini pentingnya mau bergaul dengan Roh Kudus yang tahu dengan persis dan bisa membangkitkan potensi-potensi terbaik dalam hidup saudara itu hanya Roh Kudus. Sayang sekali kalau saudara udah baptis Roh Kudus hanya puas dengan bisa berbahasa roh. Kenapa? Roh Kudus itu tahu persis bagaimana membangkitkan potensi dalam hidup. Bagaimana membangkitkan potensi puncak kecerdasan seseorang. Bagaimana mengembangkan potensi seseorang. Ini saudara, ini Roh Kudus. Makanya kita ini pentingnya bergaul karib dengan penolong kita, yaitu Roh Kudus. Dia adalah penolong. Sehingga tidak ada dalih. Karena apa? Bersama Tuhan kita ini cakap menanggung segala perkara. Saya tuh tidak yakin kalau orang suka berdalih itu dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tidak yakin. Apa? Di mana Roh Kudusnya? Kok nggak bisa membangkitkan potensi terbaik dalam hidupmu?
Roh Kudus tak suruh tidur, Pak. Lah itu salahnya. Saudara, lahirnya visi. Kita kan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Sebuah pelajaran dari Nehemia. Latar belakang sejarah, ya. Nebukadnezar itu merebut kota Yerusalem. Kemudian salah satunya anak muda yang diangkut itu Nehemia, ya. Dan Nehemia jadi apa? Juru minuman. Nehemia itu dimulai dari apa? Tempat yang rendah. Disuruh sana, suruh sih. Nehemia sini, buatin ini. Ya, dia juru minuman. Banyak orang yang tidak setia dengan perkara kecil, ya kan, dipercaya perkara besar. Latar belakangnya, saudara, Nehemia ini pulang kampung. Ya, saudara pulang kampung sering kan? Tapi hasilnya apa, saya tanya? Pulang kampung, Pak, ya cuma tidur di sana ngelekar, balik lagi. Tidak ada hasilnya. Jadi saudara, ketika pulang, Zerubabel membangun kembali Bait Allah. Kemudian dia melihat temannya lagi Ezra memulihkan penyembahan. Bukan, Bait Allah sudah dibangun, ya sudah. Itulah saudara. Ini banyak kan orang tuh senangnya cuci tangan, tidak tahu apa yang dikerjakan. Kita itu harus ngerti diri kita ini, potensi kita, bagian kita di hadapan Tuhan hidup di bumi itu apa? Begitu loh saudara. Nehemia ini namanya mata Allah, saudara. Nehemia apa? Karena tembok itu belum dibangun kembali, dia lihat Bait suci sudah dibangun, kita sudah belajar yang lalu di Hagai. Ezra memulihkan penyembahan. Semua itu diciptakan di bumi, ada bagiannya masing-masing. Kemudian makanya Nehemia mengambil bagian membangun kembali tembok yang di situ. Kadang-kadang orang itu kan melayani itu banyak, bisa banyak. Dengan tenaganya, dengan doa, dengan uangnya. Gitu. Kadang-kadang kemarin kan banyak hal ini belum dikerjakan, ini sudah dikerjakan. Nah, kan ada yang belum dikerjakan. Gitu. Kita lihat ya, ada 6 langkah dalam proses kelahiran visi. Yang pertama adalah melihat. Makanya pentingnya orang itu punya mata yang melihat. Ya, makanya kalau sampai ada orang dibilang matamu di mana, gitu kan? Ini berarti orang ini memang wah, bebal sekali. Punya mata bukan untuk melihat. Bisakah melihat? Nehemia melihat, saudara. Melihat Zerubabel sudah bangun. Itu, bait suci. Melihat Ezra ini sudah bangun. Apa? Ujian penyembahan tadi. Membangun apa tadi? Memulihkan penyembahan korban. Nehemia lihat ada yang belum dikerjakan. Berarti kalau saudara sebenarnya bisa lihat, itu bagian saudara. Bukan orang-orang yang tidak punya visi itu kan kritik. Kalau saudara ngerti ada celah, itu berarti bagian saudara. Contohnya, ini saudara lihat, ini jemaat ini kok tidak datang, kok tidak ada yang besok-besok. Itu bagian saudara yang besok. Tak kasih tahu. Jangan jadi tukang kritik. Tuhan sedang memperlihatkan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. Itu Nehemia, dia tahu. Ini tidak dikerjakan Zerubabel. Ini tidak dikerjakan Ezra, berarti dia yang kerjakan. Karena matanya melihat. Coba di sini dikatakan Nehemia 1 ayat 1 dan 2. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi dia
tanya sama Hanani kabarnya teman-temannya yang tidak dibawa ke kerajaan Nebukadnezar. Kan dia termasuk orang yang dia bawa, ya saudara. Kemudian apa? Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Nah ini saudara lihat nggak? Kalau dunia ini sedang dalam kesukaran besar, ya. Ini diceritakan. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kemudian di ayat berikutnya, ya. Dari cerita ini orang memperlihatkan tentang kondisi, ya. Saudara, ketika orang cerita itu bisa kalian mendengar cerita orang. Ketika sudah dengar TV, wah di sana ada bencana. Saudara, ketika melihat jalan lewat, aduh ini apa yang mesti saya lakukan. Ketika sudah lewat sungai, apa yang mesti saya lakukan. Ini saudara, ini penting sekali. Melihat dari berita, cerita orang. Nehemia jadi tahu apa yang mesti dia kerjakan. Melihat dari mata orang. Saya ketika minum, saya dapatnya kopi Toraja, saya langsung berdoa. Tuhan, aku mau berdoa buat Toraja. Saya mau kesana. Betul, satu kesana. Melihat dari situasi, melihat dari kondisi, melihat dari keadaan, melihat dari berita yang disampaikan. Bisa nggak saudara melihat? Nah ini saudara, ini dari melihat. Kemudian visi adalah dilahirkan dalam pengalaman, ya tadi, karena berita yang disampaikan, pengalamannya orang-orang yang tinggal itu mengalami penderitaan. Kemudian didasarkan atas kebutuhan manusia. Tadi diceritakan oleh Hanani, orang-orang di sana kemudian apa? Tembok-tembok roboh. Tadi Hanani cerita apa? Mereka dikatakan orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Artinya apa? Nehemia itu melihat itu didasarkan atas kebutuhan orang-orang yang tercela, tertindas. Visi itu didasarkan karena melihat kebutuhan. Ini sudah. Kemudian setelah melihat, kedua merasakan. Orang itu seringkali meneteskan air matanya, merasakan penderitaannya sendiri, ya. Kemudian merasakan kekecewaannya, merasakan diperlakukan tidak adil, merasakan keinginan tidak tercapai. Visi itu artinya merasakan kebutuhan orang lain, saudara. Makanya di dalam ayat 4a tadi dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Pernahkah saudara menangis ketika mendengar ada orang yang sakit dan saudara tahu apa yang saudara lakukan? Kemudian ini melihat menangkap visi dari merasakan. Seorang yang visioner itu menempatkan kebutuhan tersebut di dalam hati mereka. Maka kenapa saya bisa merasakan WL itu punya beban buat jemaat atau tidak? Ya, dari mana? Dia bisa melihat enggak kebutuhan jemaat, melayani punya beban atau tidak, itu tahu. Karena seorang yang menempatkan beban, kebutuhan itu di hati mereka,
dia ikut merasakan tekanan. Kenapa? Punya empati. Coba saudara kalau WL itu dilihat jemaat, saudara bisa nangkep dari raut wajah mereka kebutuhan-kebutuhan. Jangan yang dipikir itu kebutuhan saudara saja. Ini namanya bisa merasakan. Pemimpin ini visioner presiden merasakan kepedihan secara pribadi. Dia rasa kepedihan. Kemudian tadi melihat, merasakan, mengakarapi. Latihan di FA saudara itu latihan mengambil beban orang lain, orang kesaksian. Saudara, didoakan ikut. Tapi juga selain merasakan, mengakarapi. Mengakarapi itu apa saudara? Sama seperti Nehemia. Di Nehemia 1 ayat 4b dikatakan, dan berkabung selama beberapa hari. Ikut berkabung. Kemudian saudara, Tuhan mengakrabkan. Makanya hamba-hamba yang dipilih melihat kebutuhan. Pelayanan itu harus melihat kebutuhan. Saudara WL itu lihat kebutuhan jemaat. Jangan pilih lagu yang sesuka saudara. Lihat kebutuhan. Bisa merasakan kebutuhan. Apa yang bisa fulfill, ya kan? Bisa memenuhi kerinduan Tuhan. Kan bisa dong merasakan. Kalau saudara itu nempel hatinya dengan Tuhan, saudara bisa merasakan Tuhan itu lagi apa gitu ya. Jadi juga orang yang punya visi itu dia tujuan menghadirkan kerajaan Allah. Kalau 1-2 orang itu kerajaan Allah hadir, orang dipulihkan, itu bisa mengubah dunia. Sekalipun saudara mungkin saya ini gak iso main musik, tetapi bagaimana main musik itu bisa nyembuhin orang. Kalau itu diurapi Tuhan, orang bisa terdok itu langsung hatinya itu penuh urapi. Ada orang nari saudara, lu kesaksian kan, orang tertarik di Betani karena dia diberkati oleh seorang penari terflek saudara, bendera. Dia rasakan hadirat jangan. Nah ini penting saudara, makanya milikilah visi. Dan yang keempat itu punya beban, punya tanggung jawab. Jadi melayani itu sebagai sebuah tanggung jawab, mengambil beban. Makanya di dalam Nehemia ini 1 ayat 4c dikatakan, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta. Apakah saudara itu berpuasa buat pelayanan saudara? Berdoa buat pelayanan saudara? Itu orang yang sampai berpuasa, doa sungguh-sungguh, itu namanya orang punya beban. Makanya kalau saudara dalam pelayanan saudara yang dipercaya tidak punya beban, tinggalkan pelayanan saudara. Pilih. Mari kita ini jadi orang yang punya visi, punya beban. Nehemia berkata, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta. Orang yang punya visi itu, orang punya beban, itu menyediakan gairah dalam kesesakan, ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pertanyaan ini, apakah saudara memiliki perasaan yang kuat atas sesuatu kebutuhan yang Tuhan inginkan supaya Anda yang memenuhi kebutuhan itu? Ini kadang-kadang kepingin ya, ada orang-orang punya hati, punya untuk misi. Bagaimana memenuhi kebutuhan? Ini kan butuh orang punya mata, ya, punya perasaan, punya kerelaan membayar harganya dengan puasa. Ini bagus sekali ya, poin yang kelima ini. Percaya
Anda dapat memenuhi. Ini di Lokakarya. Karena apa? Orang yang dapat memenuhi itu yang pertama itu diperlukan apa? Ketaatan. Kemudian yang kedua diperlukan tindakan dengan iman. Mengakui kuasa Tuhan. Kemudian ya, mensahkan akuntabilitas Anda ini. Makanya perlu tindakan awal. Saudara kalau punya visi itu perlu tindakan awal. Kayak orang mau berlari, ya kan? Tindakan awal. Terus yang pertama mencanangkan, mengambil langkah iman yang beresiko. Tindakan awal kemudian apa? Berpindah dari area pribadi ke arena publik. Jadi bukan hanya urusan pribadi terus, bergerak memenuhi tujuan hidup. Jadi memenuhi tujuan hidup. Ada harga yang harus dibayar? Oh pasti ada. Sekarang apa tujuan saudara? Dan apa visi saudara? Saudara bisa melihat, bisa merasakan, bisa ngambil beban itu, berani bayar harga. Saudara akan sampai. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, hidup Anda akan berubah selamanya. Ini saudara, pertanyaan-pertanyaan dari amin. Saudara akan berubah. Karena orang yang punya visi itu kan akan hidup, bukan diri, tapi akan keluar dari ranah pribadi ke ranah publik, ke ranah yang lebih besar. Dia kok arenanya lebih besar. Langkah iman, saudara. Makanya mari kita berdoa malam hari ini. Tanya sih, apa tujuan Tuhan dalam hidup, saudara? Apa visi Tuhan dalam hidup? Mari belajar konsisten, belajar bertanggung jawab, punya keberanian untuk membayar. Mari kita mengikuti.